Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajhillah mardatihi wa kurbihi subhanahu wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Naam, melanjut pengajian kita di minggu yang lalu itu kita sudah masuk bab baru. Itu sedikit kemarin kita baru baca, ialah bab sujud tilawah atau lebih kita kenal dengan sujud sejadah. Nah, jadi sedikit baru kita masuki minggu yang lalu, itu baru permulaan, tapi tidak apa-apa ya, kita ulang juga dari awal sedikit. Katanya, qala muallif sujudut tilawati tusannu sajadatut tilawah, disunnahkan akan sujud tilawah atau sujud sajadah apabila seseorang membaca ayat yang sempurna. Di ayat-ayat yang mana diperintahkan akan sujud, maka disunnahkan baginya akan sujud tilawah atau sujud sejadah. Itu katanya pertama bagi siapa? Lil qari'i, bagi yang membaca. Innama amruhu idza arada syai'an. Itu ayat Yasin. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di surah As-Sajadah. Atau kalau di surah Al-Qalam, wasjud waqtarib, ya, dan surah-surah yang lainnya. Nah, itu dianjurkan, disunnahkan dia sujud. Biar itu di dalam solat, apalagi di luar solat. Kemarin sudah kita jelaskan, ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan seperti gambar kubah itu. Nah, kecuali satu, nanti akan disebutkan juga. 6. Itu pertama bagi yang baca. Yang kedua wasami', dan bagi yang mendengar. Maksud mendengar ialah orang yang tidak sengaja mendengar. Misalnya orang lagi baca kan tadi, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita lewat aja, enggak sengaja dengar, disunnahkan juga dia sujud. Ya. Kalau aman kondisinya, maksudnya dia dalam keadaan bersih, berwudu. Ya, kemarin sudah kita bahas itu. Yang pada membaca dan yang mendengar, maksudnya tidak sengaja mendengar. Wal mustami', dan orang yang menyimak betul atau mendengarkan. Ya, satu yang baca, satu yang nyimak. Juga apalagi? Ya, disunnahkan dia sujud. 6. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami' idza sajadal qari'. 6. Katanya, ya, kesunnahan semakin kuat bagi orang yang mendengarkan jika yang membaca melakukan sujud. Nah, jadi kalau yang antara mustami' dengan yang pembaca, antara yang menyimak dengan yang baca, ini ya, dia saling dikuatkan. Ya, yang membaca apa?
sujud, apalagi yang menyimak. Dan begitu juga lebih kuat lagi yang menyimak sujud. Kenapa yang baca tidak sujud? Lebih kuatkan lagi dia sujud. Ya, nah ini salah satu perintah. Perintah tapi derajatnya sebatas sunnah. Kemarin sudah kita sampaikan, ada sedikit faedah kita dengar dari masyayikh kita, dari guru-guru kita. Ya, katanya ada riwayat kalau lah seseorang baca ayat sujud sejadah nih tadi, atau dia mendengar, atau dia menyimak, kemudian dia tidak sujud, maka syaitan tertawa atasnya dan seraya berkata, ya, ini sama nih dengan aku nih teh. Ketika waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, malaikat dan termasuk juga jin, syaitan, iblis, ya, yang mana iblis waktu itu derajatnya paling atas, Pak. Ya. Syaitan dulu itu derajatnya paling atas, ahli ibadah. Masya Allah. Ya, malaikat ini kalah, dia paling atas. Tapi pas ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ingin melihat, ya, ibadahnya ini murni atau enggak ini. Ya, suruh sujud bersimpuh, artinya merendah. Maksudnya merendah. Ya. Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa kata syaitan? Kef, bagaimana ini? Saya sudah beribadah ribuan tahun. Saya diciptakan dari api. Sedangkan ini makhluk baru ado, bahasa gitu itu kan. Baru muncul, ya, kok tiba-tiba dia langsung aku tiba-tiba sujud nih. Lah, itu Pak, ya. Jadi kalau ngaku ahli ibadah lebih banyak, ya, atau menganggap tidak ada Pak nyaingi iblis dulu, nyaingi setan tidak ada, dia lebih dulu. Dia lebih hebat, lebih tinggi sebenarnya, dia lebih dahulu. Ya, terkadang kita ini itulah penyakit hati, Pak, ya. Ya, yang harus kita jaga betul, harus kita hindarkan. Ya. Naam. Jadi itu katanya. Kemudian katanya ada di 14 surah. Yang pertama surah Al-A'raf. Nah, di situ ada juga 14 surah. Yang pertama surah Al-A'raf, yang kedua surah Ar-Ra'd, yang ketiga An-Nahl, yang keempat Subhana, yang kelima surah Maryam, yang keenam Hajj, surah Hajj, ya. Kemudian yang ketujuh Al-Furqan, yang kedelapan An-Naml, yang kesembilan Al-Juruz fi Hamim, kemudian An-Najm, kemudian Insyiqaq, kemudian Al-Qalam, ya. Nah, di surah-surah tersebutlah yang ada tanda perintah akan sujud tilawah. Ya, kalau simpelnya saja kalau kita buka Al-Qur'an itu Pak, kan gambar kubah itu. Nah, itu. Nah, ini kemarin kita sampaikan, ya, kecuali di surah Shad. Surah Shad itu Pak, kalau di Al-Qur'an itu sama simbolnya. Tapi perlu kita ketahui di sini, ya, kecuali surah Shad itu saja, satu itu saja surah, itu perintahnya hanya sebatas sujud syukur. Nah, kita ini beda Pak, ya. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kalau sujud tilawah apabila dilakukan pas ketika ada ayat yang memerintahkan akan sujud. Tapi kalau sujud syukur itu tidak. Sujud syukur apabila seseorang mendapat kenikmatan, ya. Nah, dia bersyukur, kemudian dia sujud. Nah, di surah Shad ini hanya sebatas sujud syukur, tapi dalam Al-Qur'an dia sama, Pak. Dia pakai kode kubah itu juga sama dengan yang lain itu. Nah, ini jangan sampai kita
salah. Nah, yang jadi masalahnya nanti di mana? Apabila dilakukan di sholat, ya, ini bisa membatalkan sholat. Kemarin sudah kita sampaikan. Nah, tapi kalau surah yang lainnya selain surah Shad tadi, nah itu di dalam sholat tetap dilakukan, ya, apalagi di luar sholat. Tapi kalau surah Shad tersebut batal sholatnya apabila dia, ya, sujud, ya, di dalam sholat. Tapi kalau luar sholat tidak masalah. Nah, itu saja perbedaannya. Kemudian lanjut ke syaratnya. Nah, kemarin katanya syurutus niyati sujudi tilawah. Ada syarat, Pak. Jadi tidak mau langsung sujud saja, tidak. Ya, ada syaratnya. Karena sujud ini ialah salah satu sebahagian atau kedudukannya sama dengan sholat. Jadi tetap, ya. Apa itu? Syurutus niyati sujudi tilawah. Syarat-syarat disunnahkan akan sujud tilawah sittatun, yaitu 6. Yang pertama, antakunal qiraatul masyru'ah, ialah membaca ayat tersebut dianjurkan. Membaca ayat tersebut dianjurkan, ya. Maksudnya kharaja bihi qiraatul junubi wa nahwihi. Mengecualikannya, keluar dari itu jika yang membaca adalah orang yang junub atau membacanya saat melakukan sesamanya ruku. Nah, itu dia. Jadi bagi yang hal dalam keadaan junub, nah ini dah. Biar yang mendengar, biar yang membaca. Kok bisa yang membaca kok junub? Dah. Nah, ini maksud yang junub di sini atau yang membaca junub di sini ialah seperti mungkin yang bersifat zikir, Pak. Boleh. Ya, karena kita ada sedikit rincian masalah boleh tidak bolehnya seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas besar. Setahu kita kan tidak boleh, ya. Kita kalau dalam hadas besar baca Al-Quran tidak boleh, apalagi nyentuh Al-Quran, tidak boleh. Tapi ada yang dibolehkan pengecualiannya. Yang pertama, kalau dengan niat zikir, misalnya amaliyah dia misalnya, karena kan sebagian zikir kita ada yang didasari dengan Al-Quran, atau doa, bisa jadi, ya, zikir atau doa. Kemudian bisa jadi juga katanya dibolehkan karena belajar atau ujian, misalnya bagi anak yang masih pelajar, dia di sekolah. Contoh misalnya, yang sederajat dengan kita junub ini seperti perempuan yang haid, ya, perempuan yang haid itu kalau dia misalnya di pesantren atau di sekolah madrasahnya, ya mau tidak mau hari itu ujian misalnya, Pak, ya kan? Kebetulan ujian Al-Quran, contoh misal di pesantren tahfiz Quran. Loh, ini kalau hari mau tidak mau itu hari itu ujian, ya gimana dia haid? Ya sudah lewat gitu aja, tidak. Dibolehkan untuk pas ketika tes belajar atau tes uji, boleh. Atau mengulang hafalannya, takut hilang. Memang kesibukannya dia ngafal Al-Quran. Yang seperti ini boleh, boleh seperti itu. Agar tetapi pertama tidak boleh nyentuh, Pak. Tidak boleh nyentuh Al-Qurannya. Walaupun dia nak ngulang, takut hilangnya hafal, ngulang Quran, megang Quran tidak boleh, sekalipun untuk ngulang. Yang kedua, tidak boleh bersamaan niatnya atau secara mutlak niat ibadah membaca Al-Quran itu sendiri. Ini tidak boleh. Selain itu boleh amaliyah zikirnya atau amalan dia misalnya, ya. Ini maksudnya.
Jadi kalau misalnya yang membaca ini hal keadaannya junub, apalagi yang mendengar atau yang menyimak junub, itu tidak dianjurkan sujud. Tidak dianjurkan sujud. Kemudian wa qira'atu fi nahwi ruku'i, atau membacanya saat melakukan sesamanya ruku', pas ketika ruku', sama pas ketika ruku', karena itu sudah derajat sujud juga bisa dikatakan ruku'. Sebagian kita, masyayikh kita, guru-guru kita, ulama kita, pas di surah Al-Qalam itu wasjud waqtarib, pas kebetulan di akhir ayat itu Pak, ya di akhir surah itu mereka tidak sujud kebiasaannya, langsung ruku' saja, tidak perlu sujud, cukup dengan ruku', karena ruku' termasuk juga dengan kedudukan sujud bisa dikatakan. Nah itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, antakunal qira'atu maksudah. Nah, yang pertama, yang kedua syaratnya harus bacaannya tersebut dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Maksudnya apa? Keluar dari pada kategori sengaja tersebut, kharaja bihi qira'atun naim. Bacaan orang yang tidur, ngigau Pak. Ya, lagi tidur. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Wasjudu waqtarib, ngigau. Tidak sujud itu. Ya. Kemudian apa lagi yang sejenis dengan itu? Wasakron, dan yang sedang mabuk. Masya Allah, sedang mabuk baca Al-Quran Pak. Ada Pak? Ketemu? Pernah ketemu Pak? Sedang mabuk baca Al-Quran? Oh ya ada Pak. Ada. Iya. Masya Allah. Kemudian wasahi, dalam keadaan tidak sadar juga bisa dikatakan. Tidak sadar dibaca banyak ya. Nah jadi kalau di luar itu tersebut, nah itu tidak disunnahkan akan sujud tilawah. Jadi memang betul-betul yang diniatkan atau betul-betul yang disengaja. Nah itu saja syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, antakunal qira'atu li jami'i ayatis sajadah. Di sini ada sedikit kadang ada kesalahpahaman masalah ini. Syaratnya apa? Yang ketiga, harus bacanya tersebut sempurna dalam satu ayat tersebut, bukan satu surah Pak. Mohon maaf, ini terkadang kita dalam ilmu bahasa Arab lah gini biasanya ya, kita yang kita pelajari selama ini dengan masyayikh kita, guru-guru kita ya, saya pernah dengar, makanya saya sampaikan seperti ini. Saya pernah dengar ada yang katanya harus sempurna satu surah. Jadi katanya kalau tidak satu surah, tidak sempurna, tidak disunnahkan sujud tilawah, tidak. Yang dimasukkan di sini ialah sempurna satu ayat yang diperintahkan akan sujud tilawah tersebut. Contoh misalnya kalau di surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sempurna satu ayat tadi, bukan satu surah semuanya. Nah, itu harus sempurna Pak. Ini harus betul kita pahami. Tidak harus satu surah. Di sini disebutkan antaguna qiraatu li jami'i ayatis sajadah. Ayat. Kalaulah satu surah disebut oleh ulama ya li jami'i suratin atau suratin kamilatin. Satu surah yang sempurna. Tapi di sini ayat. Beda surah dengan ayat Pak. Ya. Kalau ayat satu
jumlah kalimat. Kalau surah beberapa ya jumlah kalimat. Jadi beda ayat dengan surah. Ini ada yang saya pernah dengar katanya satu surah harus penuh, harus baca semua. Kalau tidak sunnah. Ya. Yang jadi pertanyaannya, oke, kalau di surah Al-Qalam itu perintahnya, Pak. Ya. Perintahnya itu di akhir ayat. Wasjud waqtarib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasma'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la uti'u wasjud waqtarib. Itu oke, kebetulan di akhir ayat, tapi di surah As-Sajdah itu di pertengahan ayat, di pertengahan surah. Kalaulah engkau mengatakan satu surah, berarti harus baca habis kalanya baru sujud. Tapi perintah sujud tilawah tadi di pertengahan surah. Mungkin bapak-bapak sebagian ada yang pernah dengar itu ya. Ini ayatnya. Jadi kebalikannya, kalau tidak sempurna satu ayat, ambil contoh seperti surah Al-Qalam tadi, wasjud waqtarib, belum. Ya kan, satu ayat terakhir itu kallala uti'u wasjud waqtarib, baru sempurna satu ayat, baru ada sujud. Ya. Atau innama amruhu idza, atau innama yu'minu bi ayatina alladzi, belum, harus sempurna. Atau ngambil ujung B kalimat, ada kalimat sujud, wahum yasjudun, belum. Harus innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujada wa hum bi rabbihim wa hum la yastakbirun. Harus sempurna. Ya, ini harus kita perhatikan. Nah, jadi itu syarat yang ketiga. Seluruh ayat sajadah ya telah terbaca. Jadi seluruh ayat sempurna, penuh. Satu kalimat saja kurang, tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Masya Allah. Kemudian syarat yang keempat, antakunal qira'atu min qari'in wahidin. Adapun katanya, yang membaca seluruh ayat sajadah adalah orang atau satu orang. Tidak bisa bagi-bagi. Contoh Pak, ya kayak tadarusan Pak. Kalau tadarusan misalnya satu ayat, dua ayat, atau satu safha, satu mangkrak kata kita bilang ya, atau satu muka, dibagi-bagi. Misalnya si Bapak, innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tidak bisa. Bagi-bagi Pak. Ya. Jadi memang satu ayat sempurna, satu orang yang baca. Kalau bagi-bagi tidak bisa. Ya, nah, itu syarat yang keempat maksudnya.